lagi bersama Tarotku di acara Tarot Tutorial. Bagaimana merangkai arti kartu dengan mudah. Nah, jika di video-video sebelumnya, di video-video tutorial sebelumnya khususnya Tarotku berbagi mengenai arti kartu tarot, mengenai bagaimana kita bisa memahami makna tarot dengan mudah. Nah, di video kali ini yang masih merupakan rangkaian dari video tutorial tarot, Tarotku ingin berbagi bagaimana caranya bisa merangkai arti tarot dengan mudah. Karena merangkai arti kartu seringkali menjadi sesuatu hal yang cukup susah di awal belajar tarot. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel ini, bantu subscribe. Untuk yang sudah pernah main ke channel ini, bantu like dan bantu share video-video dari tarotku, sehingga tarotku bisa terus berkarya, bisa terus berbagi, bisa terus mendalami lebih jauh, membagikan lebih banyak lagi mengenai dunia tarot. Jadi sahabat-sahabat yang ingin belajar tarot bisa mengikuti video-video dari tarotku. Nah, di video kali ini Tarotku akan berbagi bagaimana caranya merangkai makna kartu tarot dengan mudah. Nah, jika diikuti tutorial-tutorial sebelumnya mulai dari apa arti tarot, bagaimana memahami makna kartu tarot dengan mudah, dan kali ini masih merupakan lanjutan dari tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu bagaimana cara merangkai makna kartu tarot dengan mudah. Karena setelah paham maknanya, setelah mulai menguasai makna-makna dari 78 kartu tarot pada umumnya ini, seringkali yang menjadi kendala saat belajar tarot adalah bagaimana merangkai arti dari masing-masing kartu menjadi sebuah cerita yang besar atau menjadi sebuah cerita yang utuh. Jadi di kesempatan ini, di video ini, Tarotku akan berbagi bagaimana cara kita bisa dengan mudah merangkai makna-makna kartu. Nah, apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita belajar? Yang pertama, persiapkan deck kartunya. Persiapkan deck kartunya. Yang kedua, persiapkan catatan yang kemarin telah dibuat di tutorial sebelumnya, yaitu arti tarotku. Oke, jadi yang belum bisa menyiapkan catatan ini, silahkan tonton video sebelumnya, ikuti langkah-langkahnya, lalu bisa dilanjutkan di video ini. Oke, kita akan mulai. Buka catatannya untuk siap-siap saja, tapi jika tidak dipergunakan jauh lebih bagus. Berarti sudah benar-benar paham, namun jika masih buka catatan sesekali tidak apa-apa. Nah, saat ini yang harus kita lakukan pertama kali adalah melupakan bahwa ini adalah kartu tarot. Oke, kita lupakan bahwa ini adalah kartu tarot. Karena mulai sekarang kita akan sebut ini adalah kartu bergambar. Kita lupakan tentang tarot karena belajar tarot terasa kadang berat sekali. Kita lupakan tentang tarot. Ini adalah kartu bergambar. Tumpukan kartu yang jumlah 78 yang penuh gambar. Nah, seperti kartu bergambar saat kita belajar menyusun cerita di sekolah dasar dulu mungkin. Oke, ada yang mengalami merangkai gambar menjadi sebuah cerita. Nah, kita akan lakukan hal yang sama, hanya saja saat ini kita menggunakan kartu tarot yang sudah kita sebut sebagai kartu bergambar ya. Nah, untuk membuat sebuah cerita, merangkai sebuah cerita, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah tema dari ceritanya. Oke, untuk membuat sebuah cerita yang diperlukan pertama adalah tema dari ceritanya. Dan yang kedua adalah urutan dari gambar-gambar ini. Nah, ada dua poin tadi di sana. Yang pertama, tema cerita. Yang kedua, urutan dari gambar-gambar ini. Nah, urutan dari gambar-gambar ini nanti kita akan perdalam lebih jauh, karena nanti kita akan mengarah ke bagaimana kita membuat sebuah tebaran atau menciptakan sebuah tebaran atau mencari tebaran yang paling cocok untuk diri kita. Nah, kita sekarang akan coba dengan 3 buah kartu. Saya akan ambil 3 buah kartu acak. 1, 2, dan 3. Nah, setelah saya letakkan 3 buah kartu acak di sini, saya akan tentukan temanya. Saya akan ambil sebuah tema, kali ini pekerjaan. Bagaimana pekerjaan saya? Oke, dengan 3 buah kartu ini kita mempunyai sebuah tema, yaitu bagaimana pekerjaan saya. Dan kita akan rangkai. Merangkainya adalah, ingat tadi, yang pertama adalah tema, yang kedua adalah urutan. Urutannya kita akan ambil urutan sekuensial ya, dari mengalir dari sebelah kiri, mengalir ke sebelah kanan. Silahkan dibuka buku catatannya yang masih lupa untuk artinya, tapi yang sudah paham silahkan langsung beri kata kunci. Saya akan beri kata kunci ya, menurut kata kunci versi tarotku. Cinta, langkah awal yang lebih baik lagi.
Oke, saya ambil sama-sama page, saya ambil langkah awal yang lebih baik lagi, saya ambil kata kunci. Jika kita gabungkan ini dengan temanya itu bagaimana pekerjaan saya, jika kita mencintai pekerjaan yang dilakukan dan melangkah di pekerjaan kita, maka ini adalah suatu pekerjaan yang merupakan awal pekerjaan yang baik. Namun jika pekerjaan ini sudah lama dilakukan, maka sekarang waktunya melangkah ke jenjang yang lebih baik lagi di pekerjaan ini. Dengan syarat kita mencintai pekerjaan kita. Ini kita sedang membuat sebuah cerita dengan 3 kartu. Apakah cerita ini nantinya tepat atau tidak, itu nanti. Itu ada di bagian akurasi. Yang penting saat ini kita menyusun dan membuat sebuah cerita dengan gambar-gambar yang ada. Nah, tadi sebelumnya kita sudah mencoba membuat cerita dengan 3 buah kartu dengan tema pekerjaan. Kita akan ulangi, lakukan 1 kali lagi. Membuat sebuah cerita dengan 3 buah kartu lagi. Kali ini temanya adalah hubungan. Bagaimana hubungan saya dengan dia? Oke, temanya adalah bagaimana hubungan saya dengan dia. Kartu bergambar yang pertama adalah ada gambar orang sedang mengukir sesuatu. Kata kunci, proses. Kartu kedua, ada orang memegang 2 pedang, matanya tertutup. Mata tertutup berarti tidak melihat. Tidak bisa melihat, tidak bisa memilih, ragu. Kata kunci yang ketiga adalah hancur. Kalau kita rangkai ceritanya, bagaimana hubungan saya dengan dia? Hubungan ini masih dalam sebuah proses di mana sebenarnya masih sangat ragu dengan hubungan ini, sehingga akhirnya keraguan ini membawa hubungan ini ke arah yang kurang baik dan bisa saja membawa ke arah kehancuran. Ini adalah cerita yang terbentuk dari rangkaian 3 kartu ini. Mari kita gunakan 3 kartu yang sama, cuma kita ganti temanya. Kita ganti temanya saat ini, kartunya sama, temanya pekerjaan. Jika di dalam tema pekerjaan, pertanyaan adalah bagaimana pekerjaan saya di tempat bekerja saya sekarang. Nah, saat ini sedang banyak yang dilakukan, proses sedang terjadi di tempat kerja, dan secara hati sebenarnya masih belum begitu nyaman di tempat kerja sekarang. Dan akhirnya ketidaknyamanan ini membawa kita ke arah kehancuran dalam pekerjaan. Kenapa? Karena kita bekerja tidak sepenuh hati, bekerja dengan tidak nyaman, akhirnya tidak bisa maksimal. Dan jika diteruskan, ini akan melelahkan sekali buat kita, dan ini akan membuat pekerjaan kita bukan mengarah ke arah yang baik, tapi perlahan-lahan turun dan akhirnya hancur. Nah, ini tetap 3 kartu yang sama, tetap dirangkai, hanya saja dirangkainya ke arah pekerjaan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi. Nah, tadi caranya sangat mudah ya. Tinggal diurutkan, diberi tema, lalu kata kuncinya dihubungkan. Nah, saat ini kita akan masuk ke bagian yang kedua. Ingat, yang pertama tadi poin pentingnya adalah menentukan tema. Yang kedua adalah menentukan urutan. Nah, ini yang menarik. Dalam pembacaan tarot, kita lupakan cerita bergambar sebentar, kita kembali ke tarot sebentar. Dalam pembacaan tarot ada 2 jenis cara pembacaan. Yang pertama disebut dengan open reading, dan yang kedua disebut dengan close reading. Pembacaan terbuka dan pembacaan tertutup. Nah, bedanya apa? Dalam pembacaan tertutup, kita sudah menentukan jenis tebaran yang kita gunakan. Misal, kita menggunakan tebaran 3 dengan urutan dulu, sekarang, dan akan datang. Ini tebaran umum ya. Dulu, sekarang, dan akan datang. Maka secara otomatis hanya 3 kartu yang dipergunakan dan sudah ditentukan. Ini adalah dulu, ini sekarang, dan ini yang mungkin terjadi nanti. Nah, ini tebaran 3, ya kan? Yang disebut dengan close reading. Masih ada tidak jenis tebaran lain dalam close reading? Masih ada, bahkan ada sangat banyak jenis tebaran dalam close reading. Nanti kita akan belajar bagaimana kita membuat sebuah tebaran. Nah, kita kembali lagi, saya tutup kembali. Jadi dalam close reading sudah ditentukan jumlah kartu yang digunakan dan urutannya, serta di urutan tersebut maknanya apa. Ya, kartunya itu bercerita tentang hal apa, itu sudah ditentukan sebelumnya. Itu disebut dengan close reading. Ada jenis pembacaan yang kedua yang disebut dengan open reading. Contoh open reading adalah ambil 1 kartu, fokus pada problemnya. Misal problemnya adalah percintaan, ambil 1 kartu, bayangkan masalah percintaan Anda. Dengan menarik sebuah kartu, fokus di masalah percintaan. Saat kartunya dibuka, nah, kondisi percintaan saat ini bisa dikatakan sedang di kondisi yang kurang begitu nyaman. Satu sama lain sedang mengalami konflik. Oke, saya ambil cerita dongengnya di sini.
adalah sedang terjadi konflik ya, karena ada gambar konflik di sini. Oke, saya akan ambil kisahnya. Saya bercerita bahwa saat ini sedang ada konflik. Nah, bagaimana ke depannya? Berarti dia mengalir ke kanan. Kita ambil garis waktu ya. Kiri, kanan. Dulu, sekarang, nanti, sama seperti tadi. Faktor eksternal ke atas dan faktor internal ke bawah. Oke, kita lihat. Nanti kita praktekkan sama-sama langsung. Nah, ke depannya nanti hubungan ini akan seperti apa? Kita lihat di sini. Kita letakkan kartunya di kanan, fokus. Kita lihat simbol high priest ya. Kalau kita ambil kata kuncinya, high priest tidak jujur pada diri. Kalau mau digali lebih dalam lagi simbolnya, di dalam kartu kanan, berarti arah hubungan ini nantinya ke kanan adalah sebuah kondisi di mana satu sama lain akan sangat susah untuk terbuka. Akhirnya yang terjadi adalah satu sama lain tidak saling menyampaikan apa yang dirasakan, dan hubungan seperti ini perlahan-lahan akan semakin dingin, dan semakin dingin. Dan ini akan menyebabkan hubungan semakin menjauh. Ini adalah yang terjadi jika hubungan ini diteruskan ke depan. Nah, kita gali ke yang lalu. Dulunya hubungan ini seperti apa ya? Kita ambil, kita letakkan di garis waktu kiri. Jika kita mundur ke belakang garis waktu, kita letakkan di kiri. Jika maju, kita letakkan di kanan. Dulu sekali banyak kondisi di mana satu sama lain bisa saling berbagi dan terbuka. Oke, setelah dulu bisa terbagi dan terbuka, kenapa sekarang ada konflik? Mari kita gali ke dalam. Apa kira-kira penyebab di dalam diri si penanya yang menyebabkan konflik ini terjadi? Fokus pada penyebab dalam diri, tarik garis ke bawah. Di dalam diri ada sebuah kondisi di mana ada sebuah tawaran. Saya ambil kata kunci tawaran hubungan di dalam diri si penanya. Nah, apakah ada faktor eksternal atau faktor luar yang menyebabkan tawaran hubungan ini? Kita lihat ke atas. Ada suatu kondisi eksternal di mana terjadi perubahan yang keras di dunia luar yang menyebabkan si penanya mengalami kondisi konflik, dan akhirnya ada sebuah tawaran hubungan yang mungkin bisa menenangkan hatinya dari kondisi yang disebabkan oleh faktor eksternal ini. Nah, kita gali lebih jauh lagi ke atas, faktor eksternal. Apalagi yang menyebabkan hal ini terjadi dari sisi luar? Kita ambil lagi, kita letakkan di atas. Nah, ternyata dalam hubungan yang dialami oleh penanya, ada suatu kondisi penanya merasa dimanfaatkan dalam hubungan ini. Nah, ini yang memicu konfliknya. Faktor luar memanfaatkan dia. Lalu yang terjadi di internal, ada tawaran hubungan lain, konflik terjadi. Dan akhirnya hubungan yang ada sekarang malah semakin dingin. Nah, ke depannya nanti apakah hubungan ini masih layak diperjuangkan? Kita gali ke kanan. Jika kita bisa memandang dengan bijaksana, maka ini adalah sebuah hubungan yang masih layak untuk dipertahankan. Nah, ini kurang lebih bentuk pembacaan open reading. Open reading sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi dari bagaimana cara kita menggali ke dalam diri si penanya, sehingga kita bisa mencari apa kira-kira problemnya ke depan, seperti apa, solusinya apa. Dan ingat, dalam sebuah pembacaan tarot, fokusnya adalah kita menemukan solusi dari problem yang dialami oleh penanya, mengajak dia bersama-sama untuk menemukannya ya, bukan untuk menghakimi si penanya dengan menakut-nakuti ataupun hal-hal yang lain yang membuat si penanya akhirnya ketakutan sendiri, problem nggak selesai, sudah baca kartu panjang, akhirnya tidak ada solusi apa-apa. Dan ingat, setiap bentuk solusi adalah ajak si penanya untuk menemukannya bersama-sama, bukan memberinya solusi. Saat kita memberinya sebuah solusi, seringkali itu hanyalah dari sudut pandang kita, tapi bukan dari apa yang dibutuhkan oleh si penanya. Jadi ajak dia untuk bertanggung jawab penuh atas hidupnya, sehingga si penanya bisa menemukan solusi dan bisa melangkah dalam hidupnya. Nah, oke, saya tutup kembali kartunya. Kita sudah belajar dua jenis pembacaan. Yang pertama adalah close reading, pembacaan tertutup, dan yang kedua adalah open reading ya. Nah, dari apa yang kita bersama-sama lakukan tadi, kita sudah mengetahui bahwa untuk merangkai sebuah cerita bergambar, kita membutuhkan yang pertama adalah temanya, yang kedua adalah urutannya. Jadi nanti saat kita mengkaitkan ini dengan tarot, dengan pembacaan tarot, saat klien bertanya pada kita sebuah pertanyaan, langsung jadikan pertanyaan itu sebuah tema.
Jika pertanyaannya terlalu luas dan mengambang, arahkan klien arahkan si penanya untuk membuat sebuah pertanyaan yang dapat dijadikan sebuah tema. Contoh, hubungan saya atau gini, contoh pekerjaan saya seperti apa ya? Kita boleh bertanya kembali, kalau boleh tahu pekerjaan saat ini di bidang apa ya? Oh, di bidang A, oke. Di bidang A ya, ya. Ada pekerjaan lainnya tidak? Ada. Di bidang apa? Di bidang B. Hanya 2? Iya, hanya 2, oke. Yang pertama kita akan baca pekerjaan di bidang A seperti apa ya. Ajak dia membaca bidang pekerjaan A, lalu ajak dia juga membaca bidang pekerjaan B. Jadi pembacaan yang dilakukan bukan sesuatu yang bersifat mengambang, tapi sesuatu yang bersifat detail dan bisa mengajak klien menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi nanti lebih nyaman dengan yang mana, open reading atau close reading, itu silahkan dipilih. Tapi yang pasti kedua-duanya memiliki nilai positif yang sama dan juga memiliki kekurangan-kekurangan yang sama. Kekurangan di close reading adalah kita sudah dibatasi oleh urutan dan jumlah kartu. Sedangkan di open reading kita memerlukan kreativitas untuk menggali pertanyaan. Nah, ini ada plus minusnya masing-masing ya. Nah, saat ini kita sudah belajar tentang bagaimana merangkai arti dari kartu tarot. Ya, dengan cara apa? Setiap kali kita mau membaca sebuah pembacaan kartu tarot, konversi pembacaan ini menjadi sebuah bentuk baru, yaitu bercerita, di mana pertanyaannya yang diberikan oleh penanya adalah temanya, di mana tebarannya adalah urutan ceritanya. Kaitkan kata kuncinya, rangkai menjadi sebuah cerita. Nah, ini latihan yang sebaiknya dilakukan ke diri sendiri dulu. Semakin sering berlatih merangkai cerita, semakin bagus sudah nanti merangkai ceritanya. Lalu perdalam tentang latihan akurasi. Latihan akurasi adalah latihan ketepatan. Jadi nanti saat merangkai cerita itu akan memiliki ketepatan terhadap apa yang ditanyakan oleh penanya. Nah, karena pembacaan apapun, tarot maupun media-media lainnya adalah tentang dua hal. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, kita belajar komunikasi dalam bentuk merangkai cerita tadi. Dan yang kedua adalah akurasi, yaitu ketepatan dalam pembacaan. Nah, untuk seperti apa kita berlatih akurasi? Silahkan lihat di video-video lainnya dari tarotku, di tutorial tentang bagaimana melatih akurasi. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu para sahabat untuk menemukan satu trik bagaimana bisa merangkai sebuah cerita sehingga bisa lebih mudah dalam membaca tarot. Jika ada dan kembali untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke channel ini, bantu subscribe. Untuk para sahabat yang sudah pernah main ke channel ini, bantu like dan share video-video dari tarotku sehingga tarotku bisa terus berbagi, bisa terus berkarya tentang tarot, dan pengetahuan tentang tarot bisa tersebar kepada seluruh sahabat yang ingin belajar, ingin mengetahui, atau ingin kenal saja tentang tarot. Terima kasih.